Modul ini dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan judul Implementasi Sistem Informasi Manajemen pada PT PLN Persero Cabang Singaraja yang akan membahas mengenai sejarah PT PLN Persero Cabang Singaraja, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian ini. Berawal di akhir abad 19, bidang pabrik gula dan pabrik ketenagalistrikan di Indonesia mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak di bidang pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit listrik untuk keperluan diri sendiri. Antara tahun 1942 hingga 1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan-perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang. Setelah Belanda menyerah kepada pasukan tentara Jepang di awal Perang Dunia Kedua. Hingga pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17, status perusahaan listrik negara atau PLN ditetapkan sebagai perusahaan umum listrik negara dan sebagai pemegang kuasa usaha tenaga listrikan atau PKUK dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Seiring dengan kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari perusahaan umum menjadi perusahaan perseroan atau Persero dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang. Selanjutnya terdapat rumusan masalah. Dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalahnya sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana sistem informasi manajemen yang telah dipakai di PT PLN Persero di area Bali Utara. Yang kedua, yaitu bagaimana penerapan e-government di PT PLN. Selanjutnya terdapat tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penulisan ini antara lain adalah untuk mengetahui bagaimana sistem informasi manajemen yang telah diterapkan di PT PLN Persero di area Bali Utara. Nah, setelah tujuan penelitian, terdapat manfaat penelitiannya. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Yang pertama, manfaat secara teoris, memberikan kontribusi pada pengembangan teori pada bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat pemanfaatan sistem informasi. Selanjutnya, memberikan kontribusi bagi pemegang sistem informasi untuk memperhatikan minat pemanfaatan sistem informasi sehingga sistem informasi yang dikembangkan memberikan manfaat bagi organisasi. Dan yang terakhir yaitu memperkaya ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi, khususnya sistem informasi manajemen. Yang kedua yaitu kegunaan secara praktis. Bagi penulis, penelitian ini dijadikan sarana untuk menambah ilmu, pengetahuan, wawasan, dan pemahaman menulis mengenai bagaimana tingkat komitmen dan pengetahuan manajer di bidang sistem informasi manajemen, bagaimana mengaplikasikan sistem informasi manajemen yang di perusahaan PT PLN Persero Singaraja. Selanjutnya, bagaimana sistem penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat pada organisasi, yaitu sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dan menjadi pemasukan bagi manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan PT PLN Persero Cabang Singaraja, komitmen organisasi, keberhasilan penerapan sistem informasi manajemen dan kinerja perusahaan. Dan yang terakhir, bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sebagai sumber informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah sejenis, serta dapat digunakan dalam penelitian pada masa mendatang. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Istilah sistem informasi manajemen sebenarnya terdiri dari 3 kata kunci, yaitu sistem, informasi, dan manajemen. Berikut pengertian sistem informasi manajemen menurut para ahli. Yang pertama yaitu pada sistem menurut Mustaqi tahun 2009. Sistem adalah kumpulan dari elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan yang nyata seperti tempat, benda, serta orang-orang yang ada dan terjadi. Yang kedua yaitu manajemen menurut Sutanta tahun 2003.
Manajemen adalah suatu proses pemanfaatan berbagai sumber daya yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga yaitu informasi menurut SIP tahun 2013. Informasi adalah data yang sudah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi pengguna, yang bermanfaat dalam bentuk pengambilan keputusan saat ini atas sumber informasi. Maka sistem informasi manajemen atau SIM adalah sebuah sistem informasi yang selain melakukan sebuah pengelolaan transaksi yang diperlukan oleh organisasi, juga memberi dukungan informasi dan pengelolaan dalam rangka menjalankan fungsi operasi manajemen dan proses pengambilan keputusan. Semua perkembangan tersebut baru dapat dirasakan manfaatnya jika didukung sumber daya manusia yang kompeten, karena pemakaian komputer dan teknologi informasi dalam kehidupan kita sudah sangat meluas dan bermasyarakat. Menerapkan sistem informasi manajemen berbasis komputer menjadi kebutuhan mutlak, serta dapat memberikan keunggulan kompetitif. Selanjutnya terdapat jenis penelitian. Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Artinya, data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan secara detail di balik fenomena secara mendalam, rinci, dan tuntas. Dalam penelitian ini yang dikenalkan adalah penelitian studi kasus, case study, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara interaktif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengarah ke studi kasus. Terdapat kondisi perusahaan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan secara menyeluruh dan diselengkapnya, sehingga memperoleh data yang baik. Pada penelitian ini, peneliti menggambarkan dengan detail mengenai penggunaan Eprodis pada PLN atau EPRO sebagai salah satu aplikasi yang merupakan implementasi dari etik agronomis yang mendukung GCG. Terwujudnya aplikasi tersebut merupakan hasil kebijakan manajemen PLN atau Persero. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mendeskripsikan pelaksanaan strategi media relation yang dilakukan oleh PT PLN Persero area Singaraja. Maka metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang tidak mencari atau menjelaskan hubungan, serta tidak menguji hipotesis atau sumber diprediksi. Data yang dikumpulkan adalah berupa data kata-kata yang berasal dari wawancara dan catatan lapangan. Selanjutnya yaitu lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang saya lakukan yaitu di Jalan Udayana nomor 27 Singaraja, Bali. PT PLN Persero cabang Singaraja memiliki visi dan misi. Yang pertama, misi. Misi menjalankan bisnis kelistrikan di bidang lain yang berkaitan berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham, menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi, menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Yang kedua yaitu misi, diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, mengunggul dalam kepercayaan dan bertumbuh pada prioritasi insan. Selanjutnya yaitu moto PLN Persero yaitu listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, untuk sistem informasi manajemen pada PT PLN Persero, program pengembangan sistem informasi manajemen PT PLN memprioritaskan implementasi aplikasi perusahaan dan manajemen pelanggan. Aktivitas yang telah dilakukan perusahaan hingga akhir 2006 antara lain yang pertama, Enterprise Resource Planning atau ERP dengan memulai sepenuhnya dari sistem ERP dimulai pada 4 proyek awal pilot project antara lain. Yang pertama kantor utama, yang kedua distribusi Bali, yang ketiga Singaraja dan PLN P3B, yang keempat yaitu instansi implementasi program Go Live Support Extend atau GLSE. Dengan pembuatan aplikasi Enterprise Resource Planning ERP yang telah dilakukan pada kantor utama, distribusi Bali, distribusi Jakarta Raya, dan Singaraja dan PLN P3B
ditunjuk sebagai program implementasi awal dari Go Live Support Action atau GLSA yang bertujuan untuk mendukung perubahan sistem informasi manajemen secara luas dalam memprioritaskan PLN yang sebelumnya belum maksimal dan menerapkan ERP. Yang kedua yaitu Teknologi Information Transfer Plan atau ITNP. Pembuatan aplikasi Enterprise Resource Planning atau ERP di mana salah satunya adalah Comprehend and Share Service. Peraturan dari skenario yang terbesar dari pengembangan sebuah Customer Information System atau CIS. Selain telah menerapkan ERP, PLN juga sedang mengembangkan salah satu aplikasi ERP yang mencakup rencana pembuatan beberapa aplikasi yang termasuk dalam Information Technology Master Plan atau ETP. Yang ketiga yaitu Information Technology Data Implementation Plan atau IDT-DT. Penyelesaian lapangan dari awal yaitu pengisian kuesioner untuk disko distribution, transcode, transmigrasi, dan genco atau generation. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan studi komparatif pada praktek terbaik sebelum komplikasi akhir dari dokumen perencanaan data IT atau IT Detail Plan Document. Yang terakhir yaitu Customer Information System atau CSI. Pembentukan tim koordinasi CSI PLN 2006 yang menyusun dan menyiapkan rencana kebijakan dan aktivitas untuk mengimplementasikan aplikasi CSI PLN 2006. E-Complete atau pengembangan sistem informasi lainnya yang diimplementasi pada tahun 2006 adalah e-commerce, yaitu pengadaan barang secara online. Selanjutnya terdapat modul KHS Unit Prince Agreement dari aplikasi e-flow telah berorientasi dalam beberapa unit PLN. Ruang lingkup agreement pada PT PLN dibagi menjadi 3 kebutuhan utama, diantaranya yang pertama Katalogi Information System. Pada kebutuhan Katalogi Information merupakan kebutuhan atas terbentuknya database katalog material. Yang kedua yaitu Supply Chain Management atau SCM System. Pada kebutuhan SCM System merupakan terwujudnya dari pengadaan material melalui bursa unit PT PLN, pengadaan barang atau jasa melalui e-billing atau e-accounting. Yang ketiga yaitu portal e-produce pada PLN. Sarana portal e-production merupakan usaha untuk memberikan hosting portal kepada pihak lain yang ingin menggunakan jasa layanan pengadaan barang atau jasa, memberikan layanan promosi atau iklan melalui portal e-production dan menjadi pusat penyediaan informasi sistem. Nah, dengan adanya aplikasi standar untuk proses bisnis seperti e-procurement guna pengadaan barang atau jasa, aplikasi ini digunakan untuk menghindari pengadaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau perencanaan, memiliki jasa pendidikan pada bidang sistem informasi. Karena PLN memiliki pusat pendidikan dan pelatihan bagi karyawan yang memerlukan training di bidang sistem informasi dan kelistrikan, perlu adanya pelatihan ini guna menghasilkan SDM yang lebih handal dan menjalankan proses bisnis secara elektronis. Yang terakhir yaitu saran. Yang pertama, PLN seharusnya membuat estimasi waktu dan tahapan yang akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu agar bisa lebih jelas dalam melakukan pengendalian. Yang kedua yaitu penerapan sistem informasi manajemen dalam PLN sebaiknya segera dilakukan. Berhubungan dengan teknologi yang semakin maju, masyarakat tentu saja akan membutuhkan pelayanan yang lebih baik. Yang ketiga yaitu dalam menerapkan sistem informasi, PLN sebaiknya membagi proporsi yang sesuai bagi setiap kantor pusat wilayah, bukan hanya pada satu wilayah, seperti hanya pada Pulau Jawa saja, sedangkan untuk wilayah Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Irian belum mendapatkan bagian penerapan sama sekali. Hal ini ditunjukkan agar bisa lebih mudah untuk menerapkan seluruh sistem ERP pada seluruh cabang, baik pusat maupun cabang pembantu, agar di kemudian hari bisa lebih mudah dalam menerapkan atau menyebarluaskan penerapan sistem untuk seluruh bagian PLN, sebab seperti ini akan kita ketahui, lain wilayah, lain budaya, lain PLN juga lain memperhatikan sebaik mungkin hal ini dalam menentukan sistem oleh orang-orang di masyarakat.